Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selamat 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Pos, Abdul Ghafur. Selamat siang. Selamat siang. Ya, pemirsa, tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tarik investasi ke Lampung. Investasi adalah kunci membangun ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menarik investasi dan menjaga stabilitas inflasi saat memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus lalu. Di sisi lain, Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang utama Sumatera berkembang pesat. Berbagai sektor ekonomi di Lampung menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal itu membuat Lampung menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dijadikan tempat berinvestasi. Tahun 2024 juga diprediksi akan menjadi tahun yang menjanjikan bagi para investor yang tertarik untuk menanamkan modal di provinsi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung, kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan 2 2024 mengalami pertumbuhan 4,80% year on year. Peningkatan kinerja perekonomian Lampung triwulan 2 2024 tertopang oleh sektor konsumsi rumah tangga dan investasi. Meningkatnya kinerja di sektor investasi didorong oleh peningkatan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Kondisi ini seiring dengan bergulirnya investasi swasta usai puncak penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu pada triwulan sebelumnya. Sektor investasi di Lampung meningkat menjadi 3,33% pada triwulan 2 2024 dari angka 2,31% di triwulan 1 2024. Hingga Juni 2024, realisasi PMDN mencapai lebih dari 50% capaian tahun sebelumnya. Secara year on year atau tahunan, realisasi PMDN pada triwulan 2 meningkat 18,25%, sedangkan realisasi penanaman modal asing atau PMA tercatat turun 43,47%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Nilai investasi PMA di Provinsi Lampung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3.264.195 juta. Selama 5 tahun terakhir, investasi PMA terbesar di Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2020 dengan nilai hampir Rp7 triliun. Dilihat menurut lapangan usaha, investasi PMA sejalan dengan PMDN. Lapangan usaha industri makanan di Provinsi Lampung memiliki peran yang paling besar dari kategori lapangan usaha lainnya. Investasi PMA pada kategori tersebut memiliki distribusi sebesar 50% atau sebesar Rp1.635.310 juta. Dua kategori lapangan usaha yang memiliki distribusi yang terbesar lainnya adalah kategori pertanian dan kategori pengangkutan dan telekomunikasi jasa. Masing-masing kategori memiliki share sebesar 23,55 dan 7,75%. Adapun kategori lapangan usaha yang memiliki investasi PMA terendah adalah kategori listrik, gas, dan air bersih dengan distribusi di bawah 1% saja. Publik mengapresiasi perekonomian yang ditopang investasi mencatat hasil yang positif. Namun jangan pula pemerintah cepat berpuas diri. Semua upaya baik itu mesti terus digenjot sehingga bisa memberikan dampak yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Provinsi ini memiliki beragam potensi dan peluang yang menjanjikan bagi para investor. Dengan perkembangan infrastruktur yang pesat, kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat, dan adopsi teknologi yang semakin meluas, Lampung menawarkan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Dengan strategi investasi yang tepat, termasuk analisis pasar, pemanfaatan insentif pemerintah, diversifikasi, serta fokus pada sektor-sektor strategis, kesuksesan investasi di Lampung bisa tercapai. Lampung bisa menjadi surganya para investor, maka harus ada kerjasama semua pihak agar para investor tertarik ke Lampung. Terakhir, pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan dampak investasi tepat sasaran, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi kelas bawah. Ya, selamat datang Punago di studio Metro TV Lampung. Selamat datang. Ya, gimana kabarnya Punago? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walaupun kita berada dalam situasi kadang hujan, kadang panas, tak menentu, tapi alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap juga kesehatan dan fit ya. Ya Punago, untuk tajuk ya edisi hari ini Lampung Pos mengangkat tema tentang apa ini Pun? Ya, tajuk Lampung Pos
hari ini kita mengangkat tema ekonomi ya, tarik investasi ke Lampung. Karena berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, ada kabar yang menggembirakan ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita ya so far so good lah ya, sekitar 4% gitu kan. Ya tinggal kurang 1% lagi untuk menuju target nasional di range 5% ya kan. Kemudian yang paling penting itu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu naik, itu dipengaruhi salah satunya di triwulan kedua itu adalah peningkatan sektor investasi. Di mana investasi Provinsi Lampung itu di triwulan kedua 2024 tahun ini itu naik ya, dari kalau dibandingkan year on year tahun lalu 2023 itu di triwulan keduanya ada di angka sekitar 2, sekian persen, kemudian di tahun ini triwulan keduanya itu ada di angka 3, sekian persen, artinya ada peningkatan kenaikan ya secara year on year. Kalau dibandingkan dengan volume investasinya itu ada peningkatan 50%, terutama untuk penanaman modal dalam negeri, ya kan. Walaupun memang ini jadi catatan juga di tajuk kita kali ini bahwa untuk penanaman modal asingnya itu terjadi penurunan juga yang cukup signifikan, sekitar 45%. Oke Pun, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Punago. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Indah Apriliani. Saya adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan tahun 2011. Motivasi saya mengikuti reporter cilik pada saat itu adalah saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting seperti Bapak Surya Paloh, Ketua KPK, Ketua DPD RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tokoh penting lainnya. Saya Yosefin Indah Apriliani mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar reporter cilik Lampung Pos. Ikuti dan rasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Ponago, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan tajuk yang diangkat Lampung Pos hari ini, tarik investasi ke Lampung. Tadi disebutkan bahwa ada peningkatan ya untuk sektor investasi ya Pun ya, untuk penanaman modal dalam negeri. Nah sementara bagaimana untuk penanaman modal asing nih Pun ya? Apa kita soroti juga? Iya, seperti yang saya katakan tadi, untuk penanaman modal dalam negeri itu tuh punya pengaruh yang luar biasa dari peningkatan persentase investasi di Provinsi Lampung secara keseluruhan. Walaupun yang menjadi catatan di tajuk kita adalah untuk penanaman modal asingnya, PMA-nya itu justru terjadi penurunan. Nah ini yang menjadi catatan kita bersama. Makanya judul kita adalah tarik investasi ke Lampung. Artinya kita harus membawa dari luar itu masuk ke Lampung. Karena apa? Karena investasi itu sangat berdampak bagi perekonomian, sistem perekonomian sebuah negara. Mau dipandang pakai teori klasik, ekonomi klasik, Adam Smith dan kawan-kawan, atau mau dipakai teorinya Keynes, itu investasi sama, punya dampak terhadap perekonomian. Kalau menurut Keynes, investasi itu bisa mempengaruhi permintaan agregat ya dalam sebuah negara. Nah, kalau untuk kita lihat sendiri, perbandingannya bagaimana nih Pun dari year on year mungkin ya untuk penanaman modal asing di Lampung, dan seberapa seksinya Lampung menjadi para investor yang menjadi tempat untuk para investor untuk menanamkan modalnya. Kalau dibandingkan tahun lalu, kalau turunnya 45%, hampir 50%, artinya ada loss potensi yang cukup besar gitu loh dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kita dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Timur Tengah, China gitu kan, itu punya keyakinan ya, ekspektasi yang lumayan tinggi terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Makanya dia menanamkan modalnya. Ya kalau pakai pandangan Keynes, investasi itu sangat berkaitan erat dengan ekspektasi keuntungan di masa yang akan datang. Gitu ya. Kenapa investasi di triwulan kedua itu mulai naik? Ya mungkin salah satu pemicunya adalah sudah adanya kepastian dalam hal politik ya, di mana Indonesia sudah melewati fase pemilihan presiden, wakil presiden, sudah ada pemilihan legislatif, jadi sudah jelas siapa pemimpin ke depan. Dari porsi legislatif juga sudah kelihatan siapa parti yang berkuasa, yang menang dalam pemilu gitu kan. Itu kan menciptakan kepastian. Ya, dan itu memacu investasi. Nah, cuma memang kepastian ini baru hanya bisa meyakinkan dari para investor di dalam negeri, ya kan. Nah, belum investor di luar negeri. Ya mungkin ya, ketika misalnya pilkada sudah selesai, juga akan terjadi efek yang sama. Tapi kan tentu saja kita tidak bisa ya hanya mengandalkan situasi politik, gitu. Makanya kalau dalam teori Keynes itu pemerintah harus campur tangan dalam kebijakan fiskalnya. Misalnya mengurangi pajak, ya kan, memainkan suku bunga supaya investasi itu bisa tetap berjalan. Yang jelas kalau investasi asing itu biasanya selalu berkaitan selain dengan ekspektasi keuntungan yang akan dia peroleh di masa yang akan datang, kepastian hukum, kepastian secara politik, juga ya keamanan, ya kan, kemudian tunjangan infrastruktur, energi, ya kan, yang apa namanya, yang menurut mereka ya worth it lah kalau mereka berinvestasi di Provinsi Lampung. Kalau kami melihat, Lampung Pos melihat sebenarnya Lampung ini sangat potensial sekali untuk mendatangkan investasi dari luar, terutama dari sektor pariwisata, ya kan. Beberapa waktu yang lalu saya ikut menghadiri diseminasi ekonomi Provinsi Lampung di semester pertama 2024. Bank Indonesia itu sebenarnya mempunyai penilaian ya bahwa sektor pariwisata itu adalah salah satu sektor yang cukup seksi di Provinsi Lampung. Bahkan
salah satu pembicara yang dihadirkan dalam forum itu mengatakan kalau kita bicara sebenarnya masalah budaya, masalah kekayaan alam, keindahan panorama, Lampung itu nggak kalah dengan daerah-daerah destinasi utama di Indonesia. Nah, yang jadi persoalan adalah daya dukung infrastruktur, daya dukung subsektor di lingkungan pariwisata yang belum memadai. Kalau misalnya nih infrastruktur akses wisata diperbaiki, ya kan, akses masuk itu juga dipermudah, ya kan, mungkin akan lebih punya nilai jual ya bagi penanam modal asing untuk masuk ke Provinsi Lampung untuk menanamkan modalnya, terutama dari sektor pariwisata. Belum lagi kalau kita bicara sektor pertanian yang itu memang sudah menjadi backbone-nya atau tulang punggungnya dari perekonomian di Provinsi Lampung, ya kan? Misalnya olahan, ya kan? Atau kita bicara soal hilirisasi atau bahkan industrialisasi, itu kan sebenarnya potensi-potensi yang memungkinkan untuk dilakukan, dikerjakan di Provinsi Lampung. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu lebih giat lagi, lebih gencar lagi meyakinkan para investor terutama dari luar negeri, ya, tidak hanya dari luar Lampung, tapi dari luar Indonesia itu untuk bisa masuk ke Lampung. Makanya kita sangat mendukung program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Lampung dengan forum investasi Lampungnya, Forlanya, itu selalu konsisten ya digelar setiap tahun, biasanya di akhir tahun untuk memancing ya investor-investor dari luar Lampung untuk masuk ke Lampung. Ya mungkin kalau perlu Forla itu tidak digelar sekali dalam setahun, tetapi kenapa tidak mencoba menggelar forum seperti itu di tiap semesternya gitu. Jadi dorongannya lebih kuat lagi gitu loh untuk memancing orang, menarik orang berinvestasi di Provinsi Lampung. Kira-kira seperti itu, Bung Haji. Iya, harus terus dikawal ya artinya ya. Harus untuk menggait investor asing maupun dalam negeri itu harus berkolaborasi secara masif dan solid. Ya, Punago, setelah ini kita akan bahas kembali berita-berita yang update di Lampung Pos Group ya. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas kembali terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group, ada di lampos.co, Koran Digital Lampung Pos, dan saya Radio Astrosa FM. Setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Indah Apriliani. Saya adalah alumni reporter Cilik Lampung Pos angkatan tahun 2011. Motivasi saya mengikuti reporter Cilik pada saat itu adalah saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting seperti Bapak Surya Paloh, Ketua KPK, Ketua DPD RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tokoh penting lainnya. Saya Yosefin Indah Apriliani mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan rasakan manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama di platform lampos.co. Di berita pertama ada berita terkait data pemilih turun di Lampung Barat. Kemudian berita selanjutnya, Kapolda perintahkan Polres gelar simulasi pengamanan pilkada. Ada berita ketiga di lampos.co, harga emas 14 Agustus 2024 cuma Rp759.000 per gram. Kemudian ada berita selanjutnya, jaringan irigasi rusak di Kota Metro diusulkan dapat perbaikan di tahun 2024. Ya Bun Ago, ada beberapa berita dari lampos.co, kita akan bahas yang mana nih Bun? Ya, soal pengamanan pilkada ya, bahwa Kapolda menginstruksikan seluruh jajarannya di bawah, di daerah, kabupaten kota, ya Polres, Polresta itu untuk membuat simulasi pengamanan pilkada. Ya, ini merupakan kebijakan yang sangat positif, walaupun sebenarnya memang Provinsi Lampung itu tidak berada pada zona rawan pilkada ya. Hasil mapping Bawaslu, rasa-rasanya tidak ada yang zona merah. Secara umum itu oranye ya, kuning bahkan gitu. Mungkin untuk 1-2 variabel ada yang merah, tapi ketika di peta secara umum itu tidak ada yang merah gitu. Tapi Kapolda tetap melakukan upaya-upaya antisipatif dan itu kita apresiasi karena walau bagaimanapun kita masyarakat Lampung itu punya harapan tinggi ya bahwa pilkada dapat berjalan dengan aman. Apalagi kita bicara soal tajuk tadi, kita bicara soal investasi. Ya, perlu ada pengamanan nih Bun. Oke, kita lanjut ke platform lainnya, pemirsa. Di Lampung Pos Digital kita akan bahas terkait dengan tarik investasi ke Lampung. Nah ini seperti apa nih Bun Ago, gambaran pemberitaan kita nih ya? Iya, tentu saja kita mencoba menggali ya dari berbagai sisi, dari berbagai angle ya, terutama dari pengamat ekonomi, kemudian pelaku ekonomi, praktisi ekonomi, tentang bagaimana caranya supaya investor itu bisa lebih tertarik lagi untuk masuk ke Provinsi Lampung. Ya. Karena kita punya ekspektasi lah setelah COVID, setelah nanti pemilihan kepala daerah ya di 2025 itu kita bisa tancap gas untuk menuju Indonesia emas, dan salah satu variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi yang range-nya itu di angka 6 bahkan 7% gitu loh kalau kita mau mencapai Indonesia emas. Indonesia emas tidak akan bisa tercapai kalau Lampungnya tidak emas dulu gitu kan, seperti itu. Jadi kita punya harapan yang tinggi lah secara ke depan Provinsi Lampung itu punya kinerja ekonomi yang lebih baik, dan itu salah satunya didukung oleh variabel investasi. Kira-kira begitu. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa Metro TV Lampung di platform saya Radio 100 FM. Yang pertama ada berita terkait Rihanna siapkan album ke-9. Di berita kedua, mengusung bahasa kuno Maluku, Arca rilis lagu debut 10. Dan ada berita selanjutnya, Iwan Fals rilis ulang album Raya. Dan berita terakhir, Audi Kirana nyanyikan ulang
lagu Nike Ardila. Yang mana ini pun berita entertain ya, kali ini kita akan bahas. Iya, mungkin yang cukup menjadi perhatian generasi saya adalah Bung Iwan Fals yang merilis ulang ya album Raya. Album ini kalau tidak salah sudah di-launching di 2013 lalu, artinya sudah lewat 1 dekade. Tapi ya mungkin dengan berbagai macam motif album ini dirilis ulang. Dan kabarnya album ini memang dibuat berbeda ya dari versi perdananya. Ada konsep kolaborasi di mana Bung Iwan Fals itu mengajak beberapa musisi untuk terlibat di dalam proyek album Raya versi apa kita menyebutnya remake atau versi kedua lah kira-kira seperti ya mungkin bagi teman-teman orang Indonesia pecinta Iwan Fals ya mungkin cukup menantikan ya kehadiran dari album Raya ini nanti akan seperti apa. Penasaran juga nih Pun ya, yang mengobati rasa kangen. Bung Anji juga Iwan Fals. Oh iya. Oke, Pun terima kasih banyak sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait berita tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group, ada di lampos.co, saya Radio Serosa FM, di Lampung Pos Digital, dan Metro TV Lampung. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.